Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Saifuddin dengan NPM 24640021 dari program studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Black Spots dan Keselamatan Transportasi di Jalan Segarbencah, Kota Semarang. Alasan saya memilih lokasi ini karena Jalan Segarbencah merupakan salah satu jalan yang cukup terkenal di Kota Semarang sebagai daerah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain memiliki kondisi yang sangat curam, jalan ini juga dilewati berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk muatan besar. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui titik-titik yang paling rawan kecelakaan atau yang sering disebut black spot, kemudian menganalisis penyebabnya dan memberikan solusi yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya analisis keselamatan jalan dan dalam bidang teknik sipil. Lanjut, Latar belakang penelitian ini berawal dari tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Segarbencah. Jika kita melihat kondisi di lapangan, jalan ini memiliki karakteristik yang cukup ekstrim. Kemiringan jalan berkisar antara 5 hingga dari 10%, sehingga kendaraan harus bekerja lebih keras ketika menanjak maupun menurun. Selain itu, terdapat beberapa tikungan tajam yang membuat jarak pandang pengemudi menjadi terbatas. Ditambah lagi volume kendaraan cukup tinggi karena jalan ini menjadi salah satu akses utama masyarakat menuju kawasan Tembalang dan pusat kota Semarang. Akibat kondisi tersebut, kecelakaan sering terjadi, baik yang melibatkan sepeda motor maupun kendaraan berat. Kecelakaan lalu lintas tentu memberikan dampak yang sangat besar. Tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tapi juga dapat menimbulkan korban luka, bahkan korban jiwa. Karena itu diperlukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi agar pemerintah dapat memberikan penanganan secara tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat identifikasi black spot, yaitu lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan jauh tinggi dibanding ruas jalan lainnya. Dengan mengetahui titik rawan kecelakaan, maka solusi yang diberikan akan lebih efektif dibandingkan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Segarbencah. Kedua, di mana lokasi black spot berada berdasarkan data kecelakaan. Ketiga, faktor apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik kecelakaan, menentukan lokasi black spot, menggunakan metode frekuensi kecelakaan, menganalisis faktor penyebab kecelakaan, serta memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan kondisi lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh instansi terkait. Lanjut, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa konsep dasar mengenai keselamatan transportasi. Sistem transportasi jalan terdiri dari 5 komponen, yaitu manusia,
kendaraan jalan, peraturan lalu lintas, dan lingkungan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan. Jika salah satu komponen mengalami masalah, maka risiko kecelakaan akan meningkat. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, faktor manusia merupakan penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Persentasinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Contohnya adalah pengemudi yang melaju melebihi batas kecepatan, kurang konsentrasi, mengantuk, menggunakan telepon genggam saat berkendara, ataupun melanggar aturan lalu lintas. Kemudian terdapat faktor kendaraan seperti remblong, ban aus, dan kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas. Selanjutnya, faktor jalan seperti kondisi tikungan tajam, marka yang sudah memudar, penerangan jalan yang kurang, dan permukaan jalan yang rusak. Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh seperti hujan, kabut, maupun vegetasi yang menghalangi pandangan. Dalam penelitian ini digunakan metode frekuensi kecelakaan berdasarkan pedoman PDT 09/2004B. Karena metode ini mudah diterapkan dan sesuai dengan data yang terjadi. Lanjut, metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di Jalan Sigarpencah sepanjang sekitar 3,5 km. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung di lapangan. Survei dilakukan untuk melihat kondisi geometrik jalan, kondisi marka, rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta kondisi lingkungan sekitar. Pengamat dilakukan pada pagi hari pukul 6 hingga 9 dan sore hari pukul 3 hingga 6 karena pada jam tersebut volume kendaraan relatif tinggi. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari Satlantas Polrestabes Semarang berupa data kecelakaan selama 3 tahun yaitu 2022 hingga 2024. Selain itu, digunakan pula data volume lalu lintas harian dari Dinas Perhubungan. Untuk mempermudah analisis, ruas jalan dibagi menjadi 35 segmen dengan panjang masing-masing 100 meter. Setiap segmen kemudian dihitung tingkat kecelakaannya dan dibandingkan dengan nilai batas atau UCL. Segmen yang memiliki nilai di atas UCL ditetapkan sebagai black spot. Lanjut, karakteristik kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 3 tahun terjadi sebanyak 66 kecelakaan dengan total 106 korban. Jumlah kecelakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terjadi kecelakaan, kemudian meningkat menjadi 23 kejadian pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 25 kejadian. Artinya, kondisi keselamatan di ruas jalan ini masih perlu mendapatkan perhatian. Jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah run off road, yaitu kendaraan keluar dari bagian jalan dengan